Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Seni Budaya kelas 8. Bersama saya Ibu Maria, kita akan membahas pembelajaran tentang seni rupa. Bab 1, menggambar model. Apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini? Pertama, konsep menggambar model. Kedua, bahan dan teknik menggambar model. Dan yang ketiga, prosedur dalam menggambar model. Menggambar model merupakan salah satu teknik yang sering digunakan oleh para pelukis atau perupa dalam membuat sebuah karya, dengan menggunakan sebuah model atau objek sebagai panduannya dalam melukis. Model atau objek yang akan digambar bisa berupa manusia, binatang, tumbuhan, atau benda yang ada di sekitar kita. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam menggambar model, yaitu garis, bentuk, bidang, tekstur, dan gelap terang. Dan juga ada 4 prinsip yang harus diperhatikan. Pertama adalah komposisi. Komposisi adalah cara menyusun dan mengatur posisi atau peletakan objek yang akan digambar. Komposisi sendiri terbagi dari 3 jenis, yaitu yang pertama, komposisi simetris, di mana objek gambarnya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kemudian, objek ini diletakkan pada posisi yang sama antara kanan dan kirinya, sehingga menimbulkan kesan yang seimbang. Kedua, komposisi asimetris. Pada komposisi ini, objek gambar diletakkan pada posisi yang sama atau seimbang antara kanan dan kirinya. Sama seperti komposisi yang sebelumnya. Tapi, pada komposisi ini, objek yang digambar memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda atau tidak sama. Contohnya, seperti ini. Dan yang ketiga, komposisi sentral, di mana objek yang menjadi pusat perhatian diletakkan di tengah-tengah bidang gambar. Contohnya, seperti ini. Nah, kamu masih bingung? Coba perhatikan lagi perbandingan dari 3 komposisi ini. Kembali ke masalah prinsip dalam menggambar model. Prinsip yang kedua dalam menggambar model yaitu mengenai proporsi. Apa itu proporsi? Proporsi adalah perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek atau model. Perhatikan gambar berikut ini. Dan prinsip yang ketiga adalah keseimbangan, yaitu keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan juga gambar yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah kesatuan, yaitu keserasian dalam pengaturan objek gambar sehingga memiliki kesan ruang dan kedalaman yang saling mendukung antara objek gambar dalam satu bidang. Nah, sekarang selanjutnya kita membahas mengenai teknik dalam menggambar model. Ada beberapa teknik dalam menggambar model. Kamu bisa memilih salah satunya. Simak dulu penjelasannya ya. Pertama, teknik arsir, yaitu menggambar dengan cara menggoreskan pensil baik sejajar ataupun menyilang untuk membentuk sebuah gambar. Kedua,
kedua, teknik linier, yaitu dengan menggunakan garis sebagai pembentuk gambar. Ya, teknik ini seperti saat kita menggambar biasanya. Dan yang ketiga, teknik blok, yaitu menggambar dengan cara menutup objek gambar menggunakan satu warna sehingga hanya nampak bentuk keseluruhannya alias gambar siluet. Keempat, teknik Dussel merupakan cara menggambar yang menghasilkan goresan lebar. Caranya bisa dengan memiringkan pensil gambar saat kamu menggambar. Atau cara kedua dengan menggosok-gosok garis yang sudah kamu gambar memakai bantuan kapas atau jari sehingga menghasilkan kesan gelap terang pada gambar yang kamu buat. Lalu yang kelima adalah teknik pointillis. Caranya dengan menggambar titik-titik sampai membentuk objek yang kamu kehendaki. Teknik yang keenam adalah teknik akuarel, yaitu cara menggambar dengan sapuan tipis menggunakan bantuan cat air. Dan teknik yang ketujuh sekaligus teknik terakhir yaitu teknik plakat, yaitu menggambar dengan sapuan warna yang tebal menggunakan bantuan cat poster, cat minyak, atau cat akrilik. Yang pertama, bahan kertas, yaitu bahan yang digunakan sebagai bidang untuk menggambar. Kertas memiliki perbedaan berdasarkan ukuran, ketebalan, dan tekstur. Ada kertas ukuran A1, A2, A3, dan yang lainnya. Ada juga kertas dengan ketebalan 60, 70, 80 gram, dan sebagainya. Ada pula kertas dengan tekstur yang halus, licin, dan juga kasar. Jadi, pilihlah kertas sesuai dengan yang kamu butuhkan. Kemudian, bahan gambar berupa pensil. Bahan ini berfungsi sebagai pembentuk gambar. Jenisnya pun juga bermacam-macam. Ada pensil lunak yang memiliki kode B. Pensil ini sering kita jumpai, seperti pensil 2B, 3B, 4B, dan seterusnya. Ada pula pensil berjenis keras yang biasa diberi kode H. Jenis lainnya dari pensil yaitu pensil Conte. Pensil ini terbuat dari karbon atau arang sehingga memiliki tingkat kehitaman yang paling tinggi. Next adalah bahan pewarna. Ada beberapa jenis bahan pewarna, di antaranya pastel, krayon, cat air, cat poster, cat minyak, dan juga cat akrilik. Bentuk pastel dan krayon itu sama. Bedanya, pastel lebih lunak sedangkan krayon lebih keras dan licin. Karena pastel memiliki kandungan minyak yang lebih banyak dibandingkan dengan krayon. Sedangkan cat air dan cat poster, keduanya dapat larut di dalam air. Tapi, cat poster menghasilkan warna yang lebih solid atau lebih tebal dibandingkan cat air. Untuk cat minyak dan cat akrilik, keduanya merupakan bahan pewarna yang paling sering digunakan oleh para pelukis atau perupa. Cat minyak berbahan dasar minyak, memiliki bau yang menyengat dan lebih susah kering. Sedangkan cat akrilik berbahan dasar plastik polietilen. Cat ini lebih mudah kering, tidak bau, namun memiliki harga yang cenderung lebih mahal dibandingkan dengan cat minyak. Pertama, yang harus dilakukan adalah menentukan objek yang akan kalian gambar. Kedua, letakkan dan posisikan objek tersebut pada jarak pengamatan kita. Jangan terlalu jauh, jangan pula terlalu dekat. Ketiga, amati baik-baik objek yang ada di depan kalian dengan seksama. Apa yang kalian lihat adalah apa yang harus kalian gambar. Jadi, jangan merubah posisi objek. Jangan diangkat, jangan digeser, jangan dipindah-pindah. Dan juga jangan merubah posisi duduk kalian. Dalam menggambar model, dituntut ketepatan bentuk dan karakter dari objek yang digambar.
Jadi, hasilnya harus diusahakan semirip mungkin dengan benda asli yang kamu lihat. Jangan memaksa menggambarkan hal atau sisi lain dari objek yang sebenarnya tidak kamu lihat dalam pengamatan kamu. Setelah itu, mulailah membuat sketsa. Sketsa adalah gambar bentuk luar figur model atau outline-nya. Kalau sketsa sudah beres, sudah kamu gambar, langkah berikutnya adalah menggambar detail bentuk model. Di sini kalian harus melengkapi gambar bagian-bagian dari figur tersebut. Misalnya, detail kepala yang meliputi mata, hidung, dan lain sebagainya. Dan langkah terakhir adalah mewarnai gambar. Tapi, jika kalian tidak menggunakan pewarna, kalian harus mengarsir gambar menggunakan pensil atau pena gambar dengan memperhatikan bagian gelap dan terang pada model atau objek asli yang telah kalian amati. Oke, cukup sekian materi menggambar model dari Ibu. Sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan. Perhatikan ketentuan dalam pengerjaan tugasnya. Buatlah gambar model dengan ketentuan menggunakan kertas gambar ukuran A3. Kemudian objek yang harus digambar adalah manusia atau buah-buahan. Cukup pilih salah satu saja. Jangan lupa gambar diberikan warna. Baiklah, sekian dulu pembahasan materi kita hari ini. Kita bertemu lagi di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.